Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Ustadz Hamdani di mata pelajaran PKN. Gimana anak Ustadz? Siap untuk belajar? Ya, kali ini Ustadz akan membahas tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tapi hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang haknya. Mari dengarkan penjelasan Ustadz. Yang pertama, Ustadz akan menjelaskan tentang pengertian hak. Hak adalah segala hal yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Sebagai warga negara, kita memiliki hak. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu-satu hak yang kita dapati sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak kita adalah hak menganut agama. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Itu bisa kalian baca di buku ESPS kalian halaman 31. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Dari ketiga pasal ini dapat kita simpulkan bahwa semua warga memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Ya, dari ketiga pasal ini adalah hak kita dalam menganut agama. Hak kita yang kedua adalah hak mendapatkan pendidikan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Itu bisa kalian lihat bunyi pasalnya di buku kalian halaman 33. Dari kedua pasal ini juga bisa disimpulkan bahwa mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara, baik tua, muda, dan dari keluarga mampu atau kurang mampu. Hak kita sebagai warga negara yang ketiga yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kesimpulannya, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, baik itu secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Tata cara kita menyampaikan pendapat sebagai warga itu diatur dengan adanya peraturan. Hak yang keempat adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2. Bunyinya bisa kalian lihat kembali, kalian bacakan di buku kalian ya di halaman 36. Ya, dapat disimpulkan bahwa dari kedua pasal ini setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak yang kelima, yaitu hak yang terakhir, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1. Bunyinya seperti ini. Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, dengan adanya pasal 28D ayat 1 ini, diharapkan tidak terjadi perlakuan tidak setara kepada pelaku pelanggar hukum. Jadi, setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil. Dapat kita simpulkan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Itulah penjelasan Ustadz tentang hak kita sebagai warga negara. Nanti ke depannya, untuk minggu depan, Ustadz akan menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Karena di mana ada hak, di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Semoga anak-anak Ustadz bisa pahami tentang hak ini dan bisa membantu kalian menjawab portofolio yang Ustadz berikan. Terima kasih anak-anak Ustadz telah mendengarkan penjelasan Ustadz. Ustadz minta kepada kalian untuk selalu jaga ibadahnya, sholatnya jangan pernah ditinggalkan, ya, merojaah di rumah, jaga akhlak kalian, bantu orang tua, dan tetap semangat dalam belajarnya. Ya, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.